Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita ulang-ulang lagi kajian kita. Ada dalil yang mengatakan gini bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Apa itu kafah? Kafah itu adalah keseluruhan. Nah, persoalannya adalah ada orang Islam nih masuk ke dalam Islam tuh setengah-setengah. Muncul pertanyaan gini nih, hablum minallah dulu atau hablum minan nas dulu saja. Muncul pertanyaan, dulu-dulu dipilih aja ya, padahal itu keseluruhan. Jadi kalau mau kita berislam secara kafah, itu Islam kafah itu terdiri dari 3. Yang pertama ada namanya hablum minallah, urusan kita kepada Allah, hubungan kita dengan Allah. Oke? Yang kedua adalah hablum minan nas, hubungan kita dengan orang lain, dengan manusia lain. Yang ketiga hablum minan nas dengan orang lain. Yang ketiga hablum minan tak tahu. Minan tak tahu. Orang kan biasanya taunya 2 ya, hablum minallah, hablum minan nas. Ada nomor 1, nomor 3 ada. Minggu depan aja ya. Enggak ya. Nomor 3 ada namanya hablum minan nafsi, hubungan dengan diri sendiri. Oke? Nah, ada 3, hablum minallah, hablum minan nas, hablum minan nafs, dengan diri sendiri. 3-tiganya harus masuk ke dalam Islam, karena kalau enggak nanti di akhir akan saya sampaikan. Yuk, yang pertama, kalau kita mau jadi orang-orang baik ya, orang-orang yang tenang hatinya, yang dalam Quran dikatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah ke dalam hambaku dan masuklah bagian dari surgaku. Orang yang Islamnya benar-benar, dia mesti Islam 3-tiganya, minallah, minan nas, minan nafs. Yuk kita bahas satu persatu, kita mulai. Yang pertama ada namanya hablum minallah, bagaimana kita menjalin hubungan kita dengan Allah yang baik. Nah, makanya untuk dengan Allah ini paling gampang dia, rumusnya dikit aja. 1, wajib kita kerjakan, kan gitu kan. 2, haram kita tinggalkan, kan gitu kan. Yang ketiga, makruh kita upayakan tinggalkan. Jangan mentang-mentang kan makruhnya Anda boleh, berarti orang tak baik itu. Makruh upayakan tinggalkan. Apa diantara kemudian sunnah kita banyak-banyakkan, kan gitu kan. Yang mubah kita kurangi, kita ganti dengan yang sunnah. Gitu aja rumusnya. Dengan Allah gampang. Apapun yang mau kita lakukan itu rambu-rambu kita. Coba, wajib kita kerjakan, wajib ditinggalkan, berdosa dikerjakan dapat pahala. Yang kedua, haram dikerjakan, berdosa ditinggalkan dapat pahala. Apa contoh yang wajib? Sholat wajib, puasa, zakat gitu ya. Kemudian apa contoh haram? Contoh yang haram misalnya minuman keras, riba, kemudian makan daging bab ya. Kemudian yang ketiga adalah makruh. Apa itu makruh contohnya? Jengkol. Kalau makruh ingat jengkol ya. Jengkol ya. Makruh itu banyak. Jengkol itu bukan makruh. Yang makruh itu baunya. Ustazah, saya bisa masak jengkol anti bau. Enggak jadi dia makruh. Ustazah, saya masak jengkol, makan jengkol 1 kilo, setelah itu saya di rumah aja. Enggak jadi dia makruh. Karena yang bau itu adalah, yang makruh itu adalah baunya, bukan jengkolnya. Yang makruh jengkol. Selain jengkol apa yang makruh? Itu juga jenisnya bentai. Ya Allah, yang makruh kan banyak, sudah sering saya sampaikan. Merokok juga. Yang makruh banyak loh Besti.
Saya udah sering mau jelasin, lupa nih ya. Memang kaji harus diulang-ulang. Coba, makruh hukumnya bernyanyi di kamar mandi. Ngaji bernyanyi, Pak. Ngaji berdosa di kamar mandi ya. Bernyanyi di kamar mandi makruh. Bernyanyi di kamar mandi makruh. Apalagi? Buang angin dekat orang tidak makruh. Yang makruh itu nahan angin saat sholat, itu makruh. Nah, apalagi yang makruh? Onde-onde. Makruh hukumnya memulai tidur dengan telungkup dan telentang. Jadi mulai tidur itu ngadap ke kanan, upayakan kanan itu kiblat. Memulai tidur telungkup dan telentang tidak boleh. Mulai tidur itu ke kanan, upayakan kanan itu kiblat. Tapi mulainya aja, jangan kanan terus sampai meninggal, sampai stroke. Apalagi makruh? Makruh hukumnya, nggak ingat lagi, tidur habis subuh dan habis asar. Itu makruh. Apalagi? Makruh hukumnya bersisir menggunakan sisir yang sudah patah. Baru connect tuh, baru loading ya. Lama loading ya. Bersisir menggunakan sisir yang patah. Jadi kalau udah ada sisir ompong di rumah tuh jangan dipakai juga lagi, Bu. Ada sisir ompong di rumah? Oh banyak, kan saya udah suruh buang. Apakah tapi udah dibuang belum cincapanya itu? Udah dibuang. Tadi masih ada. Bohong. Jadi bersisir menggunakan sisir yang patah itu makruh. Yang ompong. Makruh hukumnya makan minum di gelas yang sudah sompel. Ini kadang-kadang tanggal-tanggal telinga pakai juga masih. Sayang buang, tangga-tangga telinga yang cantik-cantik simpan. Makruh kalau retak nggak apa-apa. Yang tak boleh itu sompel, sumbing. Jadi kalau ada piring, gelas, sumbing jangan dipakai juga lagi. Ya. Masih ada piring sompel di rumah? Kok lambat anggo makruh. Apalagi? Makruh hukumnya daster koyak enggak. Ada lantak je lah, lantas koyak tu pakai lah. Katanya makin koyak makin mantap. Bu, daster bolong enggak apa-apa. Cuma masalahnya pastikan yang tidak bolong dipakai. Kan saya udah bilang, baju, pakaian, apapun, baju, pakaian, celana, tas, dompet, jam tangan, cincin, pouch, kerudung, celana dalam, pakaian dalam, daster, kaos kaki, sepatu, itu mesti ibu pakai. Kalau ndak ibu pakai, ibu letak di rumah lebih dari 3 bulan, itu mubazir. Apa itu mubazir? Berdosa. Mubazir itu adalah membeli barang tapi nggak dipakai. Maka barang kita akan menjadi beban siksa bagi kita. Punyalah barang sedikit, less is more. Itu bahasa kampung saya. Daster bolong nggak apa-apa. Yang tak bolong dipakai juga. Ini yang tak bolong disondok-sondokkan dalam lemari. Yang bolong dipakai. Katanya yang bolong itu makin dingin saja, terserahlah, nggak apa-apa. Tapi yang nggak bolong dipakai juga. Jangan punya banyak-banyak barang kecuali sanggup kita memakainya. Nah, apalagi yang makruh? Makruh hukumnya menghembus makanan minuman panas menggunakan mulut. Itu makruh. Jadi tunggu dingin aja atau kipas-kipas. Makruh hukumnya minum air lebih dari 3 tegukan. Gelek-gelek cabut lagi, gelek-gelek cabut lagi. Enggak boleh gelek, itu enggak bisa. Lek yang 4, 5, 6, 7 itu makruh tuh. Bagaimana kalau orang tua itu saja dia suka yang panas seperti itulah. Dan itu bagaimana? Enggak bisa. Enggak boleh. Enggak boleh. Kalau suka air panas enggak apa-apa, tapi tunggu dingin aja. Jangan
ditutup, ditiup, diembus, diembus, diminum itu enggak boleh. Makruh. Apa itu makruh? Dikerjakan enggak apa-apa, tapi Allah tidak suka. Ditinggalkan lebih baik. Jadi yang maksud tadi itu Ustazah banyak pahala ditinggalkan. Ditinggalkan berpahala. Iya. Dikerjakan tak apa. Dikerjakan enggak apa-apa. Gitu. Oke? Makruh hukumnya bernyanyi di kamar mandi sudah? Sudah. Makruh hukumnya memakai tidur habis subuh habis asar sudah ya? Oke, ya itulah berarti beberapa hal yang makruh. Jangan. Jadi kalau habis subuh itu tahan. Jangan tidur. Makruh. Kalau mau tidur nanti tunggu udah terbit fajar. Itulah yang makruh. Makruh hukumnya makan minum sambil berdiri. Makan minum sambil berdiri. Jadi kalau pergi pestanya itu jalannya, pestanya itu misalnya rame, nggak ada kursi, tunggu aja orang itu ya. Nggak mau dia duduk, tunggu dia. Nggak juga orang tuh tegak, kita mau gantian kursi, nggak ada, pergi ke sudut, buka sendal atau makan sambil duduk. Nggak apa-apa di sudut, nggak apa-apa. Daripada Allah tak suka sama kita, duduk di bawah, nggak apa-apa. Saya sering kok pergi pesta ke hotel-hotel tempat duduk tak ada. Saya pergi ke sudut saya makan, orang lewat-lewat, nggak ada masalah. Kadang-kadang diintipnya, ustazah, nggak apa-apa. Iya kan? Daripada kita melakukan yang makruh. Oke? Makruh hukumnya makan minum dengan bercepat. Jadi makan minum itu tutup bibirnya, kunyah di dalam. Yang makruh itu ditinggalkan. Kan katanya pengen hubungannya itu baik dengan Allah. Oke? Yang keempat adalah sunnah. Sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi kita. Konsepnya diubah lah. Iya, sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi kita. Apa itu sunnah? Banyak, sholat duha, sholat tahajud, keramas sebelum subuh, itu semua sunnah. Potong kuku di hari Jumat, baca Al-Kahfi, Al-Waqi'ah, baca Quran, zikir, iktikaf, itu sunnah. Sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi kita. Oke, yang kelima adalah mubah. Mubah itu kayak nol, dikerjakan boleh, ditinggalkan boleh. Dikerjakan tak dapat pahala, ditinggalkan tak dapat pahala. Mubah itu nol, dia nihil, nggak ada makna, nggak ada gunanya. Tapi kalau dikerjakan tidak dosa. Apa contoh mubah? Ke mall mubah, boleh ke mall. Nonton TV mubah, boleh nonton. Ngobrol-ngobrol, bercanda, boleh. Duduk-duduk, boleh. Nganggo-nganggo, boleh. Menung-menung, boleh. Main-main HP, boleh. Baring-baring, boleh. Tidur-tidur, boleh. Duduk-duduk ke sana, pelangak-pelongok, boleh. Tapi ingat, orang beriman yang mubah harus dia kurangi, dia ganti dengan yang sunnah. Karena orang yang terlalu banyak mubahnya, pasti dia tidak melakukan yang sunnah. Contoh, kurangi. Contoh kurangnya kayak gini ya. Ke mall boleh, silahkan ke mall. Kurangi, ganti dengan ke masjid. Gitu. Duduk-duduk, nganggo-nganggo, boleh. Kurangi, ganti dengan baca Quran. Santai-santai, boleh. Kurangi, ganti dengan zikir. Baring-baring, boleh. Kurangi, ganti dengan sholat sunnah misalnya. Ini ndak pagi, siang, malam, baring-baring aja. Telepon pagi-pagi, saya sering sama teman saya, lagi ngapain? Jam 8 pagi. Ndak ada, lagi santai aja. Pagi-pagi. Jam 11, lagi ngapain? Ndak ada dong, duduk-duduk aja nyok. Nanti jam 2 telepon lagi ngapain? Ndak ada, santai-santai aja ya.
Nanti jam 4 telepon lagi ngapain? Nah, ada dong, balik baring aja ya. Pagi, siang, malam baring terus. Ini yang mubah. Yang mubah itu dikurangi, diganti dengan yang sunnah. Oke. Merokok apa hukum merokok? Merokok itu makruh mendekati haram. Dia tidak haram. Dia cuma makruh tapi sudah takkid karena terlalu banyak mudaratnya dan tak ada sama sekali manfaatnya. Dia makruh tapi mendekati haram. Sama dengan sunnah. Sunnah ada yang sunnah biasa, ada yang sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu dia mendekati wajib, tapi tidak wajib, dia mendekati saja. Nah, ini dengan Allah harus duduk nih. Wajib laksanakan, haram tinggalkan, makruh upayakan tinggalkan, sunnah dibanyak-banyakkan, yang mubah dikurangi diganti dengan yang sunnah. Oh, kalau kayak gitu kita Bu, Masya Allah, masuk surga kita Bu. Amin. Ini masalahnya ndak gitu. Masalahnya wajib dikerjakan, oke. Haram dikerjakan, haram ditinggalkan, oke. Yang paling parah itu makruhnya. Makruh dikerjakan juga. Haram dikerjakan, wajib dikerjakan. Ini orang biasa nih, wajib dia kerjakan, haram dia tinggalkan, makruh dia kerjakan. Nanti alasannya, kenapa kau makan sambil berdiri? Akan makruhnya. Nggak berdosa doh. Itu orang biasa itu. Kalau orang beriman dia tak mau untuk melakukan yang makruh. Kok kamu minum airnya cepet-cepet banget, katanya maksimal 3 tegukan. Akan makruhnya. Kenapa kamu minum airnya dihembus? Kan cuma makruh, nggak dosa. Nah, itu orang biasa. Tapi kalau orang beriman dia tidak mau melakukan yang makruh. Kemudian yang keempat adalah sunnah. Sunnah orang yang biasa. Kenapa kamu nggak mau baca Quran? Kan sunnah aja ya. Kenapa kamu nggak sholat duha? Kan sunnah aja ya. Sunnah tidak dia kerjakan. Yang mubah terlalu banyak. Itu ciri orang biasa. Wajib dia laksanakan, haram dia tinggalkan, makruh dia kerjakan, sunnah dia tinggalkan, mubah terlalu banyak. Kerjanya baring-baring, nganggo-nganggo, santai-santai, santuy-santuy, nganggo-nganggo. Itu aja kerjanya. Saya yang mubahnya. Kalau kita pengen jadi orang beriman, belum minallah, kembali kayak pertama. Wajib laksanakan, haram tinggalkan, makruh upayakan tinggalkan, sunnah banyak-banyakkan, mubah kita kurangi, kita ganti dengan yang sunnah. Mengerjakan yang wajib mesti benar, kan gitu kan? Apa contoh yang wajib dalam agama kita? Dengan Allah tuh mesti benar. Apa contoh yang wajib? Sholat. Sholatnya mesti benar dulu. Sholatnya mesti benar. Ini banyak nggak orang yang sholatnya kurang benar? Banyak. Contoh, udah terjatuh kain sarungnya, lagi sholat taraweh, nampak betisnya, ditariknya ke atas, dilanjutkannya sholat. Padahal batalkan aja lah. Nanti ulang lagi, kan gampang. Nah, itu dia kurang benar itu. Kok kuat kali anggu? Pakai mukena yang parasut tuh, udah terjatuh mukenanya, diambilnya, dibaliknya lagi, ulang aja lah, apa susahnya? Udah keluar rambutnya, dimasuk-masuknya juga lagi, diulangnya sholatnya, ulang aja lah, apa salahnya? Oke. Nah, jadi yang wajib itu masih banyak yang perlu dipelajari. Nanti pelan-pelan kita belajar. Lupa rakaat, dia nggak sujud sahwi. Saya dapat laporan di sebuah masjid, lupa rakaat, salah, imamnya salah rakaatnya, sampai makmumnya tidak sujud sahwi. Kalau nggak sujud sahwi nggak apa-apa, ulanglah rakaat sholatnya, ulanglah sholatnya. Apa bacaan sujud sahwi? Subhana man la yanamu wa la yasu. Yuk, silakan. Ya nggak apa-apa, itu kan nggak sengaja. Nggak apa-apa kalau nggak sengaja. Makanya pakai mukena. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Makanya mukena itu dicari yang benar. Kalau mukena ibu suka ngeluarkan rambut, ibu pakai anak kerudung. Ada orang nggak suka pakai anak kerudung. Anak kerudung itu menyelamatkan.
Ya, karena biar nanti nggak keluar-keluar rambutnya. Oke? Dah, itu dibenerin tuh. Hablum minallahnya yang benar, supaya kita menjadi orang yang baik. Sholat kita benar, puasa kita benar, itu hablum minallah. Yang kedua ada namanya hablum minan nas, hubungan kita dengan orang lain, kita dengan orang lain, itu juga mesti benar, itu juga mesti benar. Ya, contoh, hubungan dengan orang. Kalau tadi dengan Allah kita benerin, dengan orang juga harus benar. Kita tidak boleh dengan orang itu asal-asalan. Justru dengan orang itu jauh lebih bahaya dibanding dengan Allah. Kalau dengan Allah ada punya salah, kita taubat, selesai masalah, ya kan? Kalau dengan manusia, maka urusan dengan manusia, pertama konsepnya dibenarkan, hindari menyakiti hati orang lain. Ibu mau sholat sampai gempor, kalau kata-kata suka menyakiti hati orang lain, dosanya gede. Mau rajin pun sholat bagaimana, tapi nyakitin hati orang melulu, itu nggak akan bisa masuk surga. Pasti dicuci dulu di neraka. Tuh ya, maka sebisa mungkin lidah kita ini tidak menyakiti hati orang lain, karena itu bagian dari menyebabkan dosa. Yang menyebabkan dosa, itu adalah orang lain, ya, dosa kita ke orang lain. Maka sebisa mungkin jangan nyakitin hati orang, ya kan? Nyakitin hati orang melulu, walaupun kita paling benar, kita paling bagus menurut kita, tapi tetap nyakitin hati orang itu nggak boleh. Yang kedua, apa yang mesti dihindari adalah hindari membuka aib orang. Itu nggak boleh buka aib orang. Ini maaf nih, seandainya ada di antara kita, saya sering bilang sama jemaah, ada satu teman kita yang Allah bukakan aibnya, salah dia, Allah bukakan aibnya, maka kalau kita nggak bisa mengajaknya kepada kebaikan, kita nggak bisa mengajak dia kepada kebenaran, minimal jangan mempersulit hidupnya dengan mencerita-ceritakannya. Ini menolong tidak bisa, teman khilaf mengingatkan tidak bisa, mempersulit hidup orang pula dengan menceritakannya. Itu kan orang jahat namanya. Tak pernah itu dilakukan oleh Rasulullah. Saya ada teman-teman saya yang khilaf misalnya, saya temanin, udahlah kamu sabar, kan tinggal kembali ke jalan yang benar. Tapi orang-orang menceritakan aku, itulah kapasitas orang kita ini. Fokus dengan salah orang, dia nggak fokus dengan kebaikan orang. Itulah orang-orang awak Allah. Ya kan? Jadi tahan. Ya. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu, urusan kita dengan orang lain. Urusan pertama, jangan nyakitin hati orang. Urusan kedua adalah kalau ada teman kita yang Allah kemudian bukakan aibnya, maka kita tahan, kita nampakkan kebaikannya. Dengan manusia nih ibu-ibu, kita mesti fokus dengan baiknya orang, tidak boleh fokus dengan jeleknya orang. Kelebihannya syiarkan. Misalnya gini, ada orang yang ceritain orang ke ibu, Ustazah, si fulan tuh Ustazah tidak pernah, dia selalu dia aja sombong saja. Tapi dia tuh, walaupun ibu bilang dia sombong, tapi dia tuh baik loh sama ibu. Mesti begitu kan? Paham ya? Ustazah, orang itu cerewet kali Ustazah, 1 kata saya 4 kata dia. Cerewet gitu dia rajin ibadah loh Bu, rajin loh dia ke masjid tuh. Gitu, biasakan seperti itu supaya urusan dengan Allah tuh enak. Itu mulai ibu tuh memang rajin dia ke masjid, tapi dia tukang gosip misalnya gitu kan. Dia tukang gosip, tapi dia baik loh Bu pada sebagian orang. Kemarin ada yang jahatin dia, baik aja dia nyok. Salut aku nengok dia, gitu loh. Jadi puter, biasakan gimana ceritanya ibu tuh hanya bisa meloncatkan kelebihan orang lain dari lisan kita. Itu orang beriman. Apa Bu? Kesalahannya ditekan, kelebihannya dinaikkan. Tengoklah tuh suami aku tuh, misalnya ada orang curhat tentang suami aku tuh payah betul diajak sholat. Bu, hidayah tuh turun sesuai pada waktunya loh Bu. Payah diajak sholat, dia kan menafkahi Bu. Banyak tuh suami orang tak menafkahi istrinya. Gitu. Kok enggak payah Bu, suami Bu diajak sholat, itulah. Itu apa-apa cerita ya.
Suami saya Ustazah, suami saya sedikit kali nafkahnya. Bu, itu bisanya dia untuk saat ini Bu. Tapi kan dia mau menafkahi. Daripada banyak orang banyak penghasilan tak mau dia menafkahi. Rajin suami Ibu tuh sholat. Syukurilah. Pelan-pelan Ibu perbaiki kesalahannya. Gitu. Kok enggak? Suami aku sedikit nafkah nggak bisa aku beli handphone. Itulah. Itulah kalau aku jadi kau tak tahan aku tuh. Ada kacau ya. Coba. Astagfirullahaladzim ya. Manusia secara fitrah selalu suka menyebutkan kesalahan orang. Dan jamaah saya harus menjadi bagian dari orang yang di luar itu. Jamaah saya mesti menjadi bagian orang yang suka dengan lebihnya orang dan tak mengomentari kesalahan orang lain. Kalau mau komentar langsung ke orangnya, dakwahkan mereka. Kalau enggak, diam. Karena kalau tidak langsung ke orangnya, pasti jadi gosip. Pasti itu. Harus biasakan diri seperti itu. Kalau mau komentarin kesalahan, cari orangnya. Kalau enggak, pasti dia gosip. Enggak ada cerita yang lain lagi. Oke? Kecuali ibu adalah ilmuwan, ibu menganalisa banyak hal, ibu pandai mengomentari banyak hal sebagai ilmuwan. Itu oke lah. Ya, silakan. Makanya bagaimana kita menghadapi orang yang kita suka kepo. Tentang kita, dia kepo tanya ke kita. Iya. Bagaimana menghadapinya? Ustazah, ada ibu-ibu kepo dia dengan saya. Dia pengen tahu tentang saya. Bagaimana cara menghadapinya gitu? Masalah anak kita, keluarga kita, dia kepo. Dia pengen tahu. Dia nanya langsung ke ibu. Gimana caranya? Gampang aja. Yang mau jawab, jawab. Enggak, pura-pura beka aja. Isi gampang itu loh. Dia kepo saja. Nanya tentang diri saya. Iya kan? Yang bisa kita jawab, jawab. Kalau yang enggak, balas senyum aja. Kira-kira menurut ibu gimana? Gitu aja. Kalau tersinggung dia, enggak bisa kita jaga. Yang penting kita tidak berdusta, tidak menyakiti, tidak menggosipkan, tidak menampakkan kemarahan. Yang namanya manusia ada juga emosi. Itu terus kalau udah saya suruh tahan marah, saya ini manusia biasa saja. Terus saya manusia apa? Marah itu bisa dilatih. Ibu, ya Allah, kita nggak kayak gini-gini caranya. Dia tanya ke kita, contoh dia bilang, di mana anak kerajo? Contohnya nih, di ibu-ibu tuh gitu ya. Memang suka kayak gitu ya ibu-ibu ya. Main ke rumah orang, mana anak? Menantu mana? Yang nggak ada ditanyanya. Makan bakso, kok kalau ada kerupuk kan tahu gue, kerupuk tak ada. Datang orang ngantar undangan ke rumahnya. Bu, ini anak saya lagi mau nikah, doain ya, ini undangannya. Di mana menantu kerajo? Kayak sensus penduduk dia. Jadi kalau ada orang antarkan undangan ke rumah ibu, ibu kan tinggal ngomong, oh sakinah keluarga ya, sehat-sehat anak menantu ya, gitu kan. Nah jadi gini, kalau ada orang kepo-kepo dengan diri kita, dia tanyakan sesuatu kepada diri kita, kalau yang kita bisa jawab, kita jawab. Kalau enggak, kita bisa kok enggak menjawabnya. Kita punya hak untuk enggak menjawabnya. Terus caranya gimana? Alihkan saja pembicaraan. Misalnya dia mau nanya, maaf, contoh aja nih. Misalnya dia mau nanya menantu ibu yang lagi pengangguran. Dia tanya gini, udah dapat kerja belum? Kayak gitu kan? Kita kan malu nih, ditanya menantu kita malu. Dan kebetulan belum dapat. Kalau udah dapat kerja belum? Ibu mau kemana lagi? Gitu aja. Biar, iya, ditanyanya lagi, udah dapat kerja belum? Kemana ibu nih? Gitu aja. Iya, nanti dia bilang nggak nyambung, orang bertanya lain jawab apa nih? Gitu aja udah. Nggak semua hal harus ibu jawab, nggak semua hal harus ibu tanya. Kalau ibu nanya di WhatsApp boleh pura-pura nggak baca. Kalau orang nanya itu di
telepon, boleh mengalihkan pembicaraan. Menjawab itu bukan kewajiban, itu adalah hak kita. Apa? Ini sedih kali nampaknya bertanya semuanya. Ada yang kepo tadi Ustazah. Ada yang kepo. Bisa lewat kita orang lain yang Oh, enggak apa-apa. Lebih baik kayak gitu lagi daripada ke kita. Ustazah dia kepo dengan saya, ya. Dia nggak bisa mendapatkan informasi dari saya. Dia dapatkan informasi dari orang lain. Itu lebih bagus. Dia nggak nganggu kita. Apapun informasi dia dapat, everything is okay. Ajik. Semua baik-baik aja. Apapun informasi yang orang dapat tentang kita, semua akan baik-baik saja. Jangan difikirkan, cuman lebih baik nggak ke kita nggak terganggu. Kalau yang kita langsung itu yang agak terganggu kita. Caranya alih-alihkan aja, ya, atau tidak usah dijawab. Oke. Dan kita kurang-kurangilah nanyain hal-hal yang nggak terlalu penting. Ini orang Indonesia nih suka kali nanya, lah berapa orang anak? Jangan-jangan 8 tahun nikah dia nggak punya anak. Kita nyakitin hati orang. Rasul nggak ada cerita ketemu orang itu ditanya dong. Saya sering tuh di pesawat di mana-mana, baru kenal di mana kerja, di mana kantor, jangan-jangan dia jadi pembantu di rumah orang. Sedih hatinya. Jadi akhlak bertemu dengan orang itu, kalau dia cerita kita dengarkan, kalau dia bercerita kita baru boleh masuk ke ceritanya. Bu, anak saya itu anak saya itu bandel. Oh berarti boleh cerita anak, masuk ke ceritanya. Ninda udah punya anak belum? Lah jangan-jangan udah 20 tahun nikah dia belum punya anak. Ya, jadi tidak ada Rasul ketemu orang nanya-nanya yang begitu. Ya, dia kepo tentang keluarga saya. Nah kita yang dikepoin kita betul alihkan saja pembicaraan. Ya. Dan jangan terlalu banyak dekat sama dia yang kepo-kepo itu. Ternyata kepo itu semua umur ya. Saya kira seumuran saya aja di kantor suka kepo-kepo teman-teman. Oh, malah ibu-ibu lagi yang kepo-kepo. Oh, ya. Saya suka kadang-kadang teman-teman saya itu tanyanya itu nggak terlalu apa gitu. Tengoknya baju saya, apa bahannya? Lupa saya membaca komposisinya. Nanti nggak saya jawab karena saya nggak ngerti jawabannya apa. Ya kan? Nggak tahu saya jadi cantik. Di mana belinya? Di situ. Berapa harganya? Lupa saya. Masa itu aja lupa. Iya orang kaya belanja nggak nengok harga. Udah saya gituin aja, saya canda-candain aja. Pening saya menjawab pertanyaan nggak penting itu. Paham? Nah ibu-ibu yang saya sayangi kan Allah gitu. Kalau kita dikepoin jangan terlalu cepat marah. Nggak apa-apa, masuk telinga kiri, masuk keluar telinga kanan. Udah. Kenapa? Apa tapi lagi? Protes juga lagi. Gimana? Boleh. Kalau ditanya pakaian di mana beli ya tinggal jawab, itu nggak apa-apa. Cuman kan kadang-kadang pertanyaan dia kita nggak tahu kan mau jawab gimana kan. Nggak tahu, kayak saya ditanya bahan mana tahu saya. Gitu. Jadi intinya kalau ibu nggak nyaman dengan pernyataan orang, dengan pertanyaan orang, maka ibu cukup alihkan saja. Oke? Dah. Itu kurangi nyakiti hati orang lain, tutup aib orang lain gitu ya. Dan berusaha untuk membuat orang lain itu jangan tanyakan hal yang nggak patut ditanyakan. Oke ya? Gitu. Tapi kalau nanya baju, nanya kerudungnya apa itu nggak apa-apa. Dia kalau sampai orang tidak nyaman seperti ibu, na'udzubillah ya, siapapun lah ya, anaknya pengangguran itu terus udah dapat kerja belum? Kita yang ditanya, kalau mau jawab, kalau enggak ya enggak. Atau kita berbaik sangka bahwa pertanyaannya itu tanda kepedulian dengan kita. Itu lebih baik. Ya, belum tamat sekolah lagi, masih kuliah nulis skripsi, kapan tamat? Kutanya sama Tuhan, begitu aja. Jangan ya, kapan tamat itu menyakitkan bagi mahasiswa. Ayo cepat tamat ya, semangat. Itu jauh lebih baik. Nomor 3 ada namanya hablum minan nafs. Bagaimana kita mengatur hubungan kita dengan diri sendiri. Itu juga harus benar. Contoh,
Contoh misalnya masuk WC kaki, keluar WC kaki, masang baju tangan, buka baju tangan, kemudian masang sendal kaki, buka sendal kaki, buka baju tangan, buka baju tangan, oh buka baju ibu tuh dua-duanya sah. Buka baru itu buka baju itu adalah tangan kiri, masang baju tangan kanan, buka celana kaki kiri, pasang celana kaki. Itu hubungan kita dengan diri kita, semuanya harus benar. Nutup aurat keluar rumah itu hubungan dengan diri sendiri. Nutup aurat keluar rumah itu hubungan dengan diri sendiri. Jadi gini, ada orang yang hablum minallahnya mantap, ini sebagai penutup ya. Ada orang hablum minallahnya bagus. Dia kan hablum minallah, hablum minan nas, hablum minan nafs, dengan diri sendiri. Rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, rajin umroh, suka ngomongin orang. Ada? Berarti hablum minan nasnya yang kena. Rajin sholat, rajin puasa, rajin ibadah, tapi suka kali nyakitin hati orang. Ada? Berarti hablum minan nasnya rusak, hablum minallahnya bagus. Ada yang baik dengan orang, kapanpun orang tolong dia akan tolong, kapan orang minta bantu dia bantu, kapan orang minjem duit dia pinjamin. Hablum minan nasnya bagus, baik betul dengan orang, tapi nggak sholat. Ada? Berarti hablum minallahnya rusak. Ada orang rajin sholat, rajin puasa, rajin ibadah, rajin ke masjid, buka aurat nomor 3. Ada? Berarti hablum minan nafsnya yang rusak, dengan diri sendiri. Ada orang rajin dia menutup aurat, panjang kerudungnya mantap dia, rupa-rupanya dia masih suka fitnah orang. Ada? Berarti hablum minan nasnya yang kena. Jadi kalau ditanya hablum minallah dulu atau hablum minan nas dulu, Ustazah, maka jawabannya tidak ada yang duluan. Tiga-tiganya harus berjalan seiringan. Banyak kan kejadian, berarti tuh orang Islamnya belum kafah, belum sempurna. Kalau kita mau masuk Islam secara sempurna, rajin sholat, rajin puasa, rajin ibadah, tahan diri ngomongin orang, tutup aurat kemana-mana. Itu mantap, Islam kafah. Makanya akan muncul banyak-banyak pertanyaan yang nggak benar kalau seandainya kita nggak sempurna Islamnya. Ustazah itu rajin dia sholat, rajin puasa, rajin ibadah, tapi dia gosip loh Ustazah, suka ngomongin orang loh, orang dilawan-lawannya terus, bikin nangis orang terus, ujung-ujungnya jadi salah. Bagus lagi aku nggak pernah sholat Ustazah, nggak ada aku ngomongin orang doa, ujung-ujungnya saya pun sebagai Ustazah pening juga gitu ya. Ustazah itu panjang jilbabnya, tapi dia berdua-duaan sama cowok, banyak cowoknya, bagus lagi aku buka jilbab, tak ada cowok aku doh. Nah, jadi kita nih bingung, kalau nggak tinggi-tinggi ilmu, pening kita ngadapin orang Islam ini. Ya kan, makanya tinggikan ilmu supaya kita cerdas, ya kan ya. Ustazah itu orang rajin sholat 5 kali sehari semalam ke masjid ya, tapi masih fitnah orang dia. Ya, tapi masih fitnah orang dia, gitu misalnya gitu kan, tapi masih fitnah orang dia. Bagus lagi aku nggak ke masjid, nggak ada aku fitnah orang doh. Jadi yang terjadi adalah seperti itu, ya. Jadi makanya kita upayakan berislam itu kafah. Tidak ada orang yang sempurna, saya akui, tapi pelan-pelan kita menuju ke kafah. Pelan-pelan aja, keseleo dikit-dikit tuh biasa. Rajin ke masjid, rajin majelis taklim, melawan juga sama suami. Sesekali tidak apa-apa, tiap hari tidak boleh. Suami buat kesal. Ya. Telawan juga sikit tidak apa-apa. Atau direm sikit. Datang majelis taklim, datang pengajian, rajin sholat kayak gitu kan. Tahu-tahu suami bikin emosi, bang, ini kan aku dengar ceramah ustazah tak boleh melawan bang. Kalau enggak aku makan juga kok bang. Itu maju mundur ditahan sedikit boleh, ya kan?
rajin sholat, rajin ke masjid, mau ngomongin orang, seprosim aku mau ngomongin orang, tapi nggak apa-apa lah, ngomongin nggak ya, dosa nggak nih, maju mundur boleh lah, proses belajar, tapi jangan ngegas terus, nanti salah, nanti ujung-ujungnya kita nih nggak gosip doh, kita nih cuma ngomong aja nyok, apa bedanya? Ya hati-hati ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan kita mantapkan hablum minallah kita mantapkan hablum minan nas kita perbaiki hablum minan nafs kita, baik hubungan dengan Allah, dengan orang lain, dan dengan diri sendiri, insya Allah. Baik, cukup ibu-ibu. Mengenai hubungan kita dengan suami tadi, itu kan. Tentu ya, dulu masing-masing kerja, tidak sering ketemu, sedikit berkelahi. Sekarang pensiun itu aja ditengok terus, semakin sedikit kelahi, tentu wajar. Dalam ilmu matematika besar objek, besar peluang. Semakin sering ketemu, semakin besar perkelahian, tentu. Nggak mungkin ibu berkelahi dengan orang yang ada di pasar bawah, ibu nggak pernah ketemu sama dia. Tentu ya. Cuman dalam proses perkelahian itu, gimana kita mengecilkan problem, mengecilkan masalah itu. Kalau dia udah cemberut-cemberut, marah-marah, ya ibu tahanlah. Ya, kadang-kadang kalau berkelahi itu susah, Bu. Ya, ibu berkelahi sama dia, ibu diam, dibilangnya apa? Diam aja, aku marah-marah. Ibu menangis, cepat betul kau nangis. Ya. Ibu melawan, aku marah. Ya. Semua salah. Ya, jadi ya itu memang seperti itu. Nggak cuma soal pensiun, teman yang bersahabat pun makin dekat dia makin sering dia berantem karena peluangnya lebih gede, ya. Jadi itu biasa, cuman dilatih aja diri, dia disuruh pengajian, ibu juga pengajian, pelan-pelan untuk memperbaiki diri. Dan yang paling penting jangan cepat ngegas ya, tahan, kasih space antara stimulus dan respon. Kita mau marah nih, kasih space, kasih jarak. Kita lagi di dapur, kita pergi dulu ke kamar beberapa menit baru keluar lagi. Jangan langsung direspon. Berikan jarak antara stimulus dengan respon. Saya kesal nih, misalnya sama teman saya WhatsApp saya, oke, saya nggak boleh balas langsung. Nanti jaraknya 3 jam baru balas saat emosi sudah reda. Berikan jarak antara stimulus dan respon. Ada teman-teman saya yang misalnya marah nih, dia telepon bla 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 bla. Oke, nanti saya telepon balik ya. Diberikan jarak biar kita tunggu reda marahnya baru kita respon. Gitu aja caranya. Oke? Ya. Demikian ibu-ibu yang dapat saya sampaikan. Semoga kajian ini ada manfaat buat kita semua.